Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marlina Sormin, mahasiswa Program Studi Ilmu Pendidikan Biologi NPM 2201060003. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas materi tentang komponen ekosistem. Ada yang tahu ekosistem itu apa? Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit pengertian tentang ekosistem. Ekosistem itu merupakan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan, merupakan suatu kesatuan fungsional atau komponen yang satu dengan yang lainnya, saling berinteraksi membentuk suatu sistem. Komponen ekosistem terbagi dari dua. Yang pertama lingkungan biotik, kemudian lingkungan abiotik. Lingkungan biotik meliputi makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Kemudian lingkungan abiotik meliputi suhu, cahaya, air, kelembapan, udara, tanah, dan garam-garam mineral. Nah, ini beberapa tingkatan organisme dalam kehidupan, seperti biosfer, ekosistem, komunitas, populasi, dan individu. Pertama, populasi. Populasi merupakan organisme sejenis hidup di suatu tempat dalam kurun waktu tertentu. Jumlah individu sejenis pada waktu tertentu, persatuan luas sama dengan kepadatan populasi. Persebaran individu-individu sejenis pada suatu tempat tertentu disebut distribusi populasi. Populasi dipengaruhi oleh angka kelahiran, angka kematian, migrasi, dan emigrasi. Macam-macam interaksi. Pertama, interaksi antar individu, yaitu kompetisi anggota populasi bertambah, kebutuhan hidup terpenuhi. Kemudian kompetisi intraspesifik, yaitu kompetisi antar individu dalam populasi. Kedua, interaksi antar populasi. Pertama, predasi, yaitu suatu spesies memakan spesies lain. Pemakan sama dengan predator, dimakan sama dengan mangsa, hewan-hewan herbivora, dan tumbuh-tumbuhan. Kompetisi interspesifik meliputi dua atau lebih populasi pada suatu wilayah memiliki kebutuhan hidup yang sama, sementara kebutuhan terbatas. Ketiga, simbiosis, yaitu dua spesies yang berbeda hidup bersama. Seperti mutualisme, itu saling menguntungkan. Komensalisme, satu spesies diuntungkan, spesies yang lain tidak diuntungkan, tidak rugi. Kemudian paratisme, yaitu satu spesies diuntungkan, kemudian yang satunya dirugikan. Seterusnya, endoparasit, yaitu parasit yang hidup di dalam tubuh inang. Dan terakhir, ektoparasit, yaitu parasit yang hidup di permukaan atau menempel sementara pada tubuh inang. Nah, berikut ini ada beberapa macam-macam interaksi. Pertama, interaksi antara abiotik dan biotik. Interaksi antara biotik dan abiotik terjadi pada tingkat individu. Interaksinya paling kompleks. Fungsi, tugas, peran yang khas suatu organisme dalam ekosistem sama dengan niche atau relung. Berdasarkan peran khas organisme dibedakan menjadi 4. Pertama, produsen atau autotrof. Kedua, konsumen atau heterotrof, herbivora, karnivora, dan omnivora. Ketiga, dekomposer, itu mengurangi zat organik kompleks yang sederhana. Keempat, detritivor, itu memakan partikel organik detritus. Tipe-tipe ekosistem. Ekosistem memiliki dua tipe. Pertama, ekosistem air atau akuatik, yang meliputi air tawar, air laut, pantai pasir, laut dalam, pantai batu, dan terumbu karang. Kemudian, ekosistem darat, yang meliputi hutan hujan tropis, savana, padang rumput, gurun, hutan gurun, taiga, dan tundra.
Ekosistem buatan seperti bendungan, hutan tanaman produksi, jati atau pinus, perkebunan sawit, dan pemukiman. Ini ada foto rantai makanan. Bisa kita lihat di sini siklus rantai makanan yang terjadi dalam bentuk panas. Kemudian hukum 10%, hanya 10% dari energi pada tingkat tropik di bawahnya yang dapat dimanfaatkan. Produktivitas primer, yaitu kecepatan mengubah energi cahaya matahari menjadi energi kimia dalam bentuk bahan organik oleh organisme. Kemudian produktivitas primer kotor, itu seluruh bahan organik yang dihasilkan dari proses fotosintesis pada organisasi autotrof. Ketiga, produktivitas primer bersih, yaitu berat kering dari bahan organik yang tersimpan. Produktivitas sekunder merupakan kecepatan energi kimia mengubah bahan organik simpanan energi kimia oleh organisme heterotrof. Kedua, efisiensi ekologi, yaitu perbandingan produktivitas bersih antara satu tingkat teofik ke tingkat berikutnya. Daur biokimia. Pertama, daur air, kedua, daur karbon, ketiga, daur nitrogen, keempat, daur fosfor, dan kelima, daur sulfur. Ini adalah contoh-contoh daur air, daur nitrogen, daur fosfor, daur karbon, dan daur sulfur. Bisa kita lihat pada gambar tersebut. Baiklah, cukup sekian pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.